Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fitri Ella Fauziah SEMSI dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang pelaporan segmen dan interim. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Dewi Safitri, yang kedua Sherlisa Himalia, yang ketiga Birnika Pristanila Firliana, yang keempat ada saya sendiri Eva Najmiatul Lailiyah, yang kelima Anissa Rafika Faradila, yang keenam Salma Salsabila. Langsung saja kita ke materinya. Materi pertama akan disampaikan oleh Dewi Safitri. Pelaporan untuk segmen. Pelaporan keuangan segmen adalah laporan yang menyediakan informasi peluang investasi, risiko yang tercermin dalam probabilitas suatu segmen, potensi pertumbuhan yang memberikan dasar untuk mengevaluasi prestasi segmen, dan risiko perusahaan yang memiliki segmen-segmen usaha diverifikasi secara keseluruhan. Pelaporan segmen terdiri dari 1. Segmen perusahaan merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan yang berbentuk sebuah anak perusahaan cabang. 2. Segmen geografis merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian atau sekelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. 3. Segmen industri merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Selanjutnya yaitu isu akuntansi pelaporan segmen. Yang pertama, DSAK menerbitkan PSAK nomor 5 tahun 1994 tentang pelaporan informasi keuangan segmen yang merekomendasikan pengungkapan informasi segmen. Yang kedua, pada tahun 2000, DSAK mengadopsi IAS 14 revisi 1997 dan kemudian merevisi PSAK 5 serta mengubahnya menjadi pelaporan segmen. Peraturan ini mewajibkan pengungkapan informasi berdasarkan segmen usaha dan geografis suatu entitas. Selanjutnya yaitu informasi tentang segmen operasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mungkin akan menghasilkan pendapatan dan mengeluarkan beban, termasuk pendapatan dan beban antar segmen. Yang hasil operasinya secara teratur akan direview oleh kepala pengambil keputusan operasi perusahaan. Yang informasi keuangan diskretnya tersedia. Segmen operasi dapat dilaporkan jika memenuhi threshold materialitas, yaitu pendapatan yang dilaporkannya termasuk pendapatan antar segmen adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan semua segmen operasi. Yang kedua, nilai absolut laba atau rugi yang dilaporkannya adalah 10% atau lebih besar dari laba gabungan yang dilaporkan oleh semua segmen operasi yang melaporkan laba, atau nilai absolut rugi gabungan yang dilaporkan oleh semua segmen operasi yang melaporkan rugi. Yang ketiga, aktivanya adalah 10% atau lebih dari aktiva gabungan segmen operasi. Segmen-segmen operasi. Materi selanjutnya yaitu definisi segmen dilaporkan. Segmen dilaporkan yaitu proses pengungkapan tambahan secara terpisah yang harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan.
Selanjutnya, ilustrasi. Contohnya, Acme Corporation memiliki 4 segmen operasi, yaitu transportasi, penyulingan minyak, asuransi, dan pembiayaan. Kepala pengambil keputusan operasi mengevaluasi hasil operasi perusahaan yang disegmentasi per industri. Kami menerapkan 3 pengujian materialitas untuk menentukan segmen operasi Acme mana yang merupakan segmen yang dapat dilaporkan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pendapatan, pengujian aktiva, dan pengujian laba rugi. Yang pertama, pengujian pendapatan. Kami menerapkan pengujian pendapatan dengan membandingkan setiap pendapatan segmen operasi atau pendapatan dari pelanggan eksternal ditambah pendapatan antar segmen dengan 10% pendapatan gabungan, baik internal maupun eksternal, dari semua segmen operasi. Pengujian pendapatan Acme adalah sebagai berikut. Berikut merupakan contoh tabel pengujian pendapatan. Total pendapatan segmen operasi sebesar 1 juta, pendapatan antar segmen 500.000, total pendapatan segmen 1.500.000, nilai pengujian sebesar 150.000 yang berasal dari 10% dikali total pendapatan segmen. Nilai pengujian pendapatan adalah 150.000 karena total pendapatan untuk semua segmen operasi adalah 1.500.000. Segmen transportasi 360.000 dan penyulingan minyak 885.000 merupakan segmen yang dapat dilaporkan menurut pengujian pendapatan karena setiap total pendapatan segmen tersebut melebihi 150.000. Segmen asuransi dan pembiayaan bukan merupakan segmen yang dapat dilaporkan menurut kriteria ini. Ilustrasi yang kedua yaitu pengujian aktiva. Pengujian aktiva melibatkan perbandingan jumlah total setiap aktiva segmen operasi dengan 10% dari total aktiva semua segmen operasi. Aktiva segmen didefinisikan sebagai aktiva yang dilibatkan dalam pengukuran aktiva segmen yang direview oleh kepala pengambil keputusan operasi. Aktiva perusahaan umum mungkin dilibatkan atau dikecualikan dalam pengukuran aktiva, tergantung pada cara manajemen mengorganisasikan aktiva untuk tujuan pengambilan keputusan operasi. Di sini terdapat contoh tabel pengujian aktiva. Total dari aktiva segmen operasi yang dapat diidentifikasi sebesar 3 juta dan nilai pengujian 300.000 berasal dari 10% dikali total aktiva segmen operasi yang dapat diidentifikasi sebesar 3 juta. Segmen pembiayaan ditambahkan ke daftar segmen yang dapat dilaporkan karena aktiva yang dapat diidentifikasinya melampaui threshold sebesar 300.000. Jadi total aktiva segmen operasi yang tidak dapat dilaporkan yaitu segmen asuransi karena di bawah nilai pengujian sebesar 300.000. Selanjutnya yaitu ilustrasi pengujian laba rugi. Tidak ada definisi laba operasi yang seragam yang diperlukan dalam menerapkan pengujian ini. Laba atau rugi operasi segmen operasi tergantung pada pendapatan dan beban yang dilibatkan manajemen dalam pengukuran yang akan direview oleh kepala pengambil keputusan operasi. Dalam menerapkan pengujian laba operasi, jumlah absolut dari laba atau rugi operasi setiap segmen dibandingkan dengan 10% dari laba operasi gabungan yang lebih besar milik semua segmen operasi yang menguntungkan atau rugi operasi gabungan dari semua segmen operasi yang tidak menguntungkan. Pengujian yang dilakukan Acme adalah sebagai berikut. Di sini terdapat tabel total dari laba operasi segmen operasi sebesar 270.000, total dari rugi operasi segmen operasi 100.000, dan nilai pengujian sebesar 27.000 berasal dari 10% dikali total laba operasi segmen operasi, yaitu 270.000. Setelah nilai pengujian sebesar 27.000 ditentukan, pengujian itu diterapkan pada jumlah absolut laba atau rugi operasi bagi setiap segmen. Segmen transportasi, penyulingan minyak, dan pembiayaan merupakan segmen yang dapat dilaporkan menurut pengujian laba operasi 10%. Uji pengungkapan komprehensif.
Uji komprehensif adalah uji pendapatan konsolidasi 75%. Total pendapatan dari sumber eksternal dari keseluruhan segmen operasi dilaporkan secara terpisah harus lebih dari sama dengan 75% dari total pendapatan konsolidasi. Perusahaan pelaporan harus mengidentifikasi segmen operasi tambahan sebagai segmen yang dilaporkan sampai uji ini terpenuhi. Kemudian melaporkan informasi segmen. Dalam pelaporan segmen, hal-hal berikut harus diungkapkan untuk setiap segmen yang ditentukan akan dilaporkan terpisah, yaitu: pertama, informasi umum. Informasi harus mengungkapkan tentang bagaimana perusahaan mengidentifikasikan setiap segmen yang dilaporkan secara terpisah, termasuk informasi tentang struktur organisasi perusahaan dan jenis produk atau jasa dari mana tiap segmen dilaporkan memperoleh pendapatannya. Yang kedua adalah jumlah untuk setiap segmen yang dilaporkan secara terpisah. Pengungkapan segmen harus memasukkan jumlah sebagai berikut. Yang pertama, setiap laba atau rugi dan prosedur pengukuran yang digunakan untuk menentukan laba atau rugi, termasuk bagaimana akun perusahaan untuk transaksi antar segmen, dan setiap aset dan kewajiban segmen. Yang ketiga, ukuran laba atau rugi segmen. Hal-hal berikut harus diungkapkan jika digunakan untuk mengukur laba atau rugi segmen yang ditinjau oleh pimpinan pembuat keputusan perusahaan, yaitu: pertama, pendapatan dari penjualan eksternal. Yang kedua, pendapatan dari transaksi dengan segmen operasi lain dari perusahaan. Yang ketiga adalah pendapatan bunga. Keempat, beban bunga. Kelima, beban depresiasi dan amortisasi. Yang keenam, ekuitas dalam pendapatan investi yang telah dihitung melalui metode ekuitas. Yang ketujuh, beban dan keuntungan pajak penghasilan. Yang kedelapan, pos luar biasa. Dan yang terakhir adalah pos-pos non-kas signifikan lainnya. Kemudian yang keempat, aset dan kewajiban segmen. Informasi hal-hal berikut pada setiap laporan terpisah aset segmen harus diungkapkan jika pos-pos berikut dimasukkan dalam menentukan aset segmen yang ditinjau oleh pimpinan pembuat keputusan perusahaan, yaitu: jumlah investasi pada investi metode ekuitas dan jumlah kewajiban. Yang kelima atau yang terakhir adalah rekonsiliasi total konsolidasi. Akhirnya, pengungkapan segmen memasukkan rekonsiliasi antara pendapatan total segmen yang dilaporkan, laba atau rugi total, aset total, dan total konsolidasi yang berhubungan dengan pos-pos tertentu. Selanjutnya yaitu identifikasi laporan segmen. PSAK 5 menyatakan bahwa ada dua jenis atau bentuk penyajian laporan segmen yang utama, yaitu segmen usaha dan segmen geografis. Bentuk atau format yang digunakan akan ditentukan oleh karakteristik dan sumber utama risiko dan imbalan perusahaan. Risiko dan imbal hasil perusahaan sangat dipengaruhi oleh dua elemen berikut. Yang pertama, perbedaan dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Jika risiko dan tingkat imbalan perusahaan terutama dipengaruhi oleh perbedaan produk atau jasa yang dihasilkan, bentuk primer pelaporan segmen ialah segmen usaha dan informasi sekundernya dilaporkan secara geografis. Yang kedua, perbedaan operasional wilayah perusahaan. Jika risiko dan tingkat imbalan perusahaan terutama dipengaruhi oleh kondisi operasi yang berbeda di berbagai negara atau wilayah geografis, maka perusahaan akan melaporkan segmen geografis terlebih dahulu dan informasi keduanya adalah segmen usaha. Materi yang terakhir yaitu informasi segmen sekunder. PSAK 5 menyatakan jika perusahaan menggunakan segmen usaha sebagai pelaporan segmen primer, maka perusahaan harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, pendapatan segmen dari pelanggan eksternal menurut wilayah geografis. Kedua, jumlah nilai tercatat aset segmen menurut lokasi geografis aset.
Yang ketiga, jumlah biaya yang dikeluarkan selama suatu periode untuk memperoleh aset segmen yang diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode, atau aset tetap dan aset tidak berwujud. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami tentang pelaporan segmen dan interim. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.